Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu bahagia dan semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Baiklah, untuk anak-anakku yang kelas 7, perkenalkanlah, nama saya Ustazah Kholisah. Saya di sini mengampu mata pelajaran fikih. Dan untuk materi pertama kelas 7 adalah kitab Toharoh. Apa itu kitab Toharoh? Kitab Toharoh adalah kitab tentang bersuci. Dan untuk materi pertama yang akan kita bahas di sini adalah tentang macam-macam air. Nah, apakah kalian tahu apa saja macam-macam air yang boleh digunakan untuk bersuci? Baiklah, mari kita bahas bersama-sama. Macam-macam air dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah air langit. Apa yang dimaksud dengan air langit? Yakni adalah air hujan. Yang kedua adalah air laut. Jadi, air laut itu adalah air yang suci. Yang ketiga adalah air sumur. Jelas ya, air sumur airnya asli dari dalam bumi sehingga airnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga adalah air sungai. Nah, apakah semua air sungai di sini bisa dikatakan suci? Jawabannya adalah air sungai yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air sungai yang mengalir. Jadi anak-anak, meskipun air sungai itu warnanya keruh, tapi selama air sungai itu terus mengalir maka hukumnya adalah suci. Yang keempat adalah air sumber. Kemudian yang kelima adalah air es atau air salju, dan yang dimaksud ini adalah yang sudah meleleh tentunya. Yang ketujuh adalah air embun. Nah, apakah semua air embun bisa kita gunakan untuk bersuci? Jawabannya adalah air embun yang dimaksud adalah air embun yang bisa menetes. Jadi, ketujuh macam air itu adalah 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian, selanjutnya, selain ada macam-macam air, kita juga harus tahu apa saja pembagian air. Nah, anak-anak, sebelum saya lanjutkan, mari kita bedakan terlebih dahulu antara macam-macam air dan pembagian air. Kalau macam-macam air berarti adalah jenis-jenis airnya. Sedangkan pembagian air adalah pembagian dari air-air itu sendiri. Lalu ada berapakah pembagian air? Pembagian air dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah air yang suci dan bisa mensucikan. Serta ketika kita menggunakan hukumnya tidak makruh. Apakah itu namanya? Namanya adalah air mutlak. Sekali lagi, air suci dan bisa mensucikan ketika digunakan. Serta hukumnya tidak makruh. Namanya adalah air mutlak. Nah, anak-anak, di sini ada garis bawah makruh. Apa yang dimaksud dengan hukum makruh? Makruh adalah suatu perkara yang apabila kita melakukannya maka tidak apa-apa. Artinya kita tidak mendapatkan pahala, juga tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi kalau kita meninggalkannya justru kita akan mendapatkan pahala. Jadi kalau kita tadi menggunakan air mutlak, itu hukumnya tidak makruh, artinya boleh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah air musyammas. Apa itu air musyammas? Air musyammas adalah air yang suci dan juga mencucikan, tapi kalau kita menggunakannya hukumnya makruh. Kenapa hukumnya makruh? Karena air musyammas itu adalah air yang terjemur oleh sinar matahari sehingga airnya panas. Dan kalau kita menggunakan khawatir akan menimbulkan penyakit kulit sehingga hukumnya menjadi makruh.
Jadi perbedaan antara air mutlak yang pertama dan air musyammas yang kedua adalah kalau air mutlak hukumnya tidak makruh, kalau air musyammas hukumnya makruh. Tapi sebenarnya keduanya sama-sama suci dan menyucikan. Bisa difahami anak-anak? Baiklah, lanjut. Yang ketiga adalah air mustakmal. Nah, berbeda dari air mutlak dan air musyammas. Kalau air mustakmal adalah air yang suci tapi tidak dapat menyucikan. Sekali lagi, air mustakmal adalah air yang suci tapi tidak dapat menyucikan. Kenapa tidak dapat menyucikan? Karena air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah ketika kita berwudu di dalam kaleng misalnya. Kemudian kita wudu langsung di dalam kaleng tersebut. Nah, air yang kita ambil dari dalam kaleng kemudian jatuh ke kaleng lagi, maka air itulah yang dimaksud dengan air mustakmal. Kenapa? Karena sudah digunakan untuk bersuci. Lalu apakah kita boleh menggunakan air itu? Boleh sebenarnya, air itu suci, tapi percuma karena tidak bisa menyucikan. Selain itu, yang termasuk air mustakmal adalah air yang telah berubah sifatnya, yaitu berubah warnanya, atau rasanya, atau baunya. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah kita punya 1 galon besar. Kemudian galon itu berisi air. Sebenarnya kita boleh menggunakan air berada di dalam galon itu untuk bersuci. Tapi sebelumnya kita campurkan kopi di dalamnya sehingga air itu berubah warna. Selain itu rasanya juga berubah, baunya juga berubah. Nah, karena sifatnya sudah berubah, maka air yang tadinya suci dan menyucikan maka menjadi mustakmal. Kenapa? Karena sudah kemasukan kopi. Nah, sedangkan kopi itu sendiri adalah benda suci lain yang telah memasuki air tersebut dan telah menyebabkan sifat air tersebut berubah. Kemudian yang keempat adalah air mutanajis. Apakah yang dimaksud dengan air mutanajis? Air mutanajis adalah air yang terkena najis. Jadi ada air, kemudian kemasukan najis di dalamnya, sedangkan air itu hanya sedikit dan berubah sifatnya, baik rasanya, baunya, ataupun warnanya. Kalau air itu berubah sebab najis yang telah memasukinya, maka otomatis air itu menjadi air mutanajis, yang mana hukumnya menjadi najis. Bisa difahami anak-anak? Oke, mari kita ulangi. Macam-macam air tadi ada 7. Apa saja? Air hujan, air laut, air sumur, air sumber, air sungai, air es, dan air embun. Sedangkan pembagian air ada 4. Yang pertama, air mutlak, yaitu air yang suci dan menyucikan serta tidak makruh digunakan. Yang kedua, air musyammas, yaitu air yang suci dan menyucikan tapi makruh digunakan. Yang ketiga, air mustakmal, yaitu air yang suci tapi tidak dapat menyucikan. Yang keempat, air mutanajis, yaitu air yang telah terkena najis sedangkan air itu hanya sedikit. Baik, mungkin ini materi pertama yang harus kita pelajari. Selanjutnya nanti akan saya beri tugas, dan untuk pengumpulannya bisa menghubungi nomor saya langsung. Terima kasih anak-anak, semoga meskipun belajar kita jarak jauh tetap diberikan kefahaman, dan jika ada yang perlu ditanyakan nanti bisa langsung menghubungi saya. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, dan semoga kita bisa segera berkenalan langsung dan bertatap muka langsung.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.